Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong. Sesuatu yang tidak menambah nilai dalam hidup kita tidak usah diomongkan, saudara. Dan kami seperti Timotius, kami disebut manusia Allah. Kami naikkan syukur, layakkan kami menyembah-Mu. Oh, layakkan kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Dari hati yang terdalam, semua bilang haleluya. Buat segalanya, buat segalanya. Dari hati yang terdalam, semua bilang haleluya. Untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang tak mampu ku balas, yang tak mampu ku balas. Ampuni kami jika kami mengecewakan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Mari pusatkan penyembahan kita hanya kepada Raja yang layak disembah. Haleluya. Kami di sini menyembah-Mu. Haleluya. Oh, dari hati yang paling dalam kami mau bilang haleluya. Kami mau bilang haleluya. Oh, sana. Oh, saya berikan kita kesempatan untuk menyembah dalam setiap bahasa kita masing-masing. Jika engkau orang Maibrat, sembahlah dalam bahasa Maibrat. Orang Sangir, orang Maluku, orang Toraja, terima kasih Roh Kudus. Tidak terlepas jika engkau berbahasa sorga, berbahasalah. Terima kasih Tuhan. Saudara Yesus, Yesus Yesia, Yesus Yesia, 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 Yesus Yesia, Yesus Yesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Perbedaan tidak membatasi kami untuk menyembah Tuhan. Hari ini kami keluarga PCC mengucap syukur buat kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berkumpul saat ini. Kami hendak terus menyembah-Mu Tuhan. I will worship you, I will worship you, Jesus. I will katakan I will worship you, I will worship you, I will worship you, Jesus. I will I believe you can help me. I believe you can help me. I believe
kepada Ayah Gembala. I believe you can help. I believe Jesus, I believe, I believe, I believe Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus meninggikan Tuhan sampai kami melihat pertolongan-Mu nyata atas kehidupan kami. Yes, Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, yes, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu memperhatikan kami. Kami percaya saat ini Tuhan, kami semua yang hadir, tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Tidak ada yang luput dari perhatian sorga. Engkau menyaksikan kami semua. Engkau memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami mau terus menyembah-Mu Tuhan sampai kami melihat pertolongan-Mu nyata atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami semua, pendengaran kami. Biar firman Tuhan yang kami dengar menguatkan iman kami semua. Sebab firman-Mu berkata bahwa iman kami timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat-ayat selanjutnya. Saudara bisa baca juga firman Tuhan ini secara keseluruhan, ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Puji Tuhan. Kita yang berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita keluarga Victory, keluarga VCC, sudah membaca Alkitab, sudah sampai di Timotius. Nah, 1 Timotius pasal 6 yang kita baca ini adalah surat Paulus kepada Timotius, ditulis di Makedonia. Makedonia itu di bagian timur Yunani. Ya, wilayah pemerintahan Filipus II, Alexander Agung III, membangun kerajaan dari Mesir sampai di India, dan kemudian dia menerapkan semua kebudayaan Yunani di tempat-tempat di mana Alexander Agung menguasai. Nah, di sini Paulus katakan dalam ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah. Dalam perjanjian lama ini gelar yang sangat dihormati. Dalam perjanjian lama ini gelar yang sangat dikagumi. Hai manusia Allah. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan abdi Allah. Ini dikenakan kepada Elia, dikenakan kepada Elisa, dikenakan kepada Daud. Tapi di sini Paulus melekatkan kepada Timotius, hai manusia Allah. Manusia Allah, ya. Ini menerangkan suatu sifat dalam kepribadian Timotius sendiri. Ini juga kalau mau dilekatkan kepada kita semua di sini yang duduk hari ini, dikatakan hai manusia Allah. Kalau saya mengatakan hai manusia Allah, itu artinya menerangkan kita siapa sesungguhnya.
Jadi mendefinisikan atau mengidentifikasi siapa hidup ini, saudaraku salam Tuhan. Jadi Paulus katakan kepada Timotius, hai manusia Allah. Di dalam manusia Allah itu ada apa? Di sini firman Tuhan bilang, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Kenapa? Karena jemaat-jemaat yang ada di Efesus itu sudah terpengaruh dengan kekayaan, saudara. Jadi pada akhirnya orientasi hidup mereka bukan lagi mencari Tuhan, bukan lagi beribadah, tapi bagaimana supaya menjadi kaya. Coba saudara baca di ayat 10 di atas. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Karena orientasi jemaat yang ada di Efesus bukan lagi cinta Tuhan, tetapi cinta uang, saudara. Ayah pikir tidak perlu lagi menjelaskan balik terlalu jauh sana, sudah dijelaskan orang Kristen apakah bisa kaya, sudah terlalu jauh. Tapi di sini firman Tuhan bermaksud menegur jemaat yang ada di Efesus sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ngapain juga beribadah? Orientasi mereka pada akhirnya berubah. Mereka tidak lagi cinta Tuhan, mereka tidak lagi cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi mereka mengejar kekayaan. Cari uang itu sah-sah saja. Kita juga gembala cari uang, saudara. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Gereja butuh uang. Misi butuh uang. Pelayanan butuh uang. Amin. Tapi itu tidak dapat menggeser prioritas kita di hadapan Tuhan. Tetap Tuhan di atas segalanya. Amin. Tuhan yang diprioritaskan, Tuhan yang diutamakan. Jangan karena uang, jangan karena pekerjaan kita lupa bergereja. Itu maksud dari Rasul Paulus yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Jangan karena uang kita menunda hari ini datang ke gereja. Sudah ada trek parkir di depan rumah, mau angkat pasir. Nanti saya telepon Bapak Gembala sudah. Paling Bapak Gembala bilang tidak apa-apa. Memang betul Bapak Gembala pasti bilang tidak apa-apa. Mau bikin bagaimana? Tidak mungkin Bapak Gembala, kok itu manusia apa? Kalau sinetron-sinetron dulu, anak-anak, saya juga sempat nonton. Manusia serigala. Manusia harimau. Kalau manusia serigala, au. Jadi manusia dan setelah itu menerangkan siapa kita. Ya. Nah kalau karena uang kita tidak datang beribadah, kita manusia apa? Manusia mata gobang. Tapi di Alkitab bilang itu manusia duniawi. Jadi manusia setelah itu manusia apa itu menerangkan siapa kita yang sesungguhnya. Artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya ketika kita sudah jadi manusia Allah, dunia bukan prioritas paling utama, tetapi adalah Allah, sorga yang kekal. Amin. Kemudian pekerjaan-pekerjaan itu hanya seperti plusnya, mendukung apa yang harus kita lakukan. Misalnya ada anak-anak mau sekolah, kita membiayai ini dan itu dan lain-lain sebagainya, kita butuh uang. Di dalam pekerjaan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan turut serta kita ketika sorga adalah prioritas paling utama. Tuhan yang diutamakan. Di sini firman Tuhan bilang, tetapi engkau hai manusia Allah jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Kejar ini berarti ada kesungguhan, saudara. Kejarlah keadilan berarti ada tindakan. Ada action, kejar. Ada keseriusan. Ada kesungguhan, kejar, berusaha. Ada kejar baru. Bagaimana orang mau kejar itu bagaimana? Gaya lari bagaimana? Tidak mungkin begitu kan? Kejar itu sprint saudara. Lari sungguh mati. Lari sungguh-sungguh. Itu kejar. Kejarlah keadilan. Di sini firman Tuhan katakan. Ibadah. Bagaimana? Ibadah itu menyangkut tentang kesetiaan kita. Ibadah itu perlu dikejar, saudara. Ibadah itu perlu, apalagi sekarang saya ini dari sisi fisik kurang fit. Ya, karena turun hari Minggu kemarin,
Pas di Sehus itu ban pecah, hujan lagi. Jadi kasih perbaiki ban sambil hujan dengan pasesa. Ya, jadi kita dua basah-basah, baju kering di badan, akhirnya itu kesalahan saya sendiri. Jadi kurang fit, tapi bisa. Sudah bisa ini. Sama ada ayah bilang kemarin, minggu yang kemarin. Kata kesetiaan atau wajib itu tidak ada alasan, saudara. Ibadah tidak ada alasan, jadi kejarlah. Kita beribadah, kita cari Tuhan. Paulus bilang, apalagi kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Itu yang harus kita prioritaskan. Amin. So 15 tahun saya lihat sini, Om Habil hati lembut, Tete Arne hati lembut. Semua di sini hati lembut. Mama John hati lembut. Semua Mama Arne hati lembut. Bapak Obas hati lembut. Tema kesabaran kita ini sudah masuk 2 bulan. Ya nanti habis Agustus ini baru mau ganti. Karena memang ini masih cocok dengan keadaan sekarang. Ya, kita di Papua Barat level corona sudah turun. Sudah jadi level 3. Tapi masih tetap prokes ya, protokol kesehatan. Nah, kita perlu kesabaran saudaraku salam Tuhan. Kelemah lembutan, jangan kita berlaku kasar begitu kira-kira. Kemudian ayat 17 firman Tuhan bilang begini. Peringatkanlah, di atas bilang kejar, kemudian ayat 17 peringatkan, ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah di dalam kekayaan dan memberikan kepada kita segala sesuatu yang untuk dinikmati. Ya. Jangan berharap kepada sesuatu hal yang tidak tentu. Tapi firman Tuhan bilang begini, berharaplah kepada Allah, melainkan kepada Allah yang di dalam kekayaan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah di sini firman Tuhan katakan kekayaan itu tidak dapat menjamin dalam hidup kita itu ketenangan, kenyamanan. Firman Tuhan bilang hanya ada di dalam Allah. Itu yang kita dapat nikmati. Jadi peringatkanlah kepada orang-orang kaya yang ada di dunia ini. Jangan sombong. Ya. Jangan sombong. Kita semua terbuat dari tanah. Ya. Hari-hari ini orang mau supaya cepat terkenal begitu. Segala macam saja yang mereka mau lakukan. Ada salah satu komunitas muda ya. Saya lupa istilah kerennya apa itu. Tapi mereka itu mau makan. Itu rata-rata 100 juta ke atas. Tidak mau makan yang di bawah itu. Nanti katanya bukan sultan. Nah, itu lagi keren itu. Jadi mereka makan di atas rata-rata itu. Ya, 100 juta ke atas. Minuman itu 25 juta satu. Saya pikir, aduh maaf kata ya. Kalau makan yang 100 juta ke atas itu bukan di hajatan itu jadi emas. Saya akan berusaha makan yang harga begitu. Tapi kita makan awiyah, suara, aban, sasu. Dong makan yang 100 juta ke atas buang. Sama saudara. Kalau jadi berlian, saya akan berusaha jual semua kekayaan di Manado Biontong sana. Pak jual, karena ini seketika keluar, dia jadi emas, kita mau timbang berapa dia, mungkin bisa kembali modal kah? Betul, saya sampaikan ini dengan bunda di mobil. Jadi sambil, aduh ini anak-anak ini sok-sokan saja. Jangan sombong, firman Tuhan bilang begini, jangan sombong. Jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kalau cuma untuk tenar kemudian mau jadi itu, aduh suatu saat kita lihat nanti siapa yang duduk paling enak di sorga. Nanti kita lihat. Om Habel, tenang saja. Setia terus buat Tuhan. Kita lihat orang yang makan 100 juta itu. Ketika di sorga duduk di mana dorang? Di sorga kah? Di neraka kah? Baru tahu mau lihat yang kita makan awiyah ini. Tempat paling nyaman nih. Kalau kita setia sabar melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Justru tempat kita yang paling istimewa. Yang paling keren saudara. Ayat 18, peringatkanlah, berarti ini ada keseriusan Paulus kepada Timotius, kepada jemaat di Efesus. Ada keseriusan juga saya saat ini menyampaikan kepada saudara. Peringatkanlah ayat 18, agar mereka itu berbuat baik,
menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini yang Tuhan mau. Ya. Aduh, tidak ada apa-apanya ini Bapak Gembala, tidak ada ini dan itu. Saudara juga bisa berdoa untuk mereka, itu sudah dapat membagi waktu buat mereka. Jadi membagi ini tidak berupa uang, beras. Saudara menyisihkan waktu, membagi waktu saudara dengan mereka, berdoa untuk mereka, itu saudara membagi saudara. Amin. Kita pergi itu meninggalkan apa? Nama baik kita. Orang menangis tinggal bilang begitu saja, karena kita sudah pergi. Nama baik yang akan ditinggalkan. Yang ditinggalkan masih hidup. Ini yang menjadi perenungan supaya kita berbuat baik. Firman Tuhan bilang, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya. Suka memberi, suka membagi sesuatu yang ada pada kita. Sekecil-kecil apapun itu saudaraku salam Tuhan. Kita di sisi care di Sorong, biar kita makan juga serba kecukupan. Tapi kita berusaha untuk tetap berbagi dengan mereka saudara. Berbagi kasih dengan mereka. Berbagi kebajikan dengan mereka. Mereka juga sangat membutuhkan. Yang terakhir, firman Tuhan bilang begini. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong. Sesuatu yang tidak menambah nilai dalam hidup kita tidak usah diomongkan saudara. Kalau kita dengar sudah, tidak usah nyambung. Terus. Terus sampai bibir semonyong. Sesuatu yang tidak menambah nilai, yang tidak bisa menambah berkat, bukan mendatangkan damai sejahtera buat kita, simpan saja di hati saya dan saudara. Tapi kalau itu menambah nilai, kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang kebaikan-kebaikan, mari kita bicarakan. Mari kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dan di mana kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, di situ ada nilai-nilai yang kita temukan di sana. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang-orang yang kita kasihi. Kita berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita dengan yang lain. Dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biar pusat penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Orientasi hidup kami hanya kepada Tuhan. Tujuan hidup kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab
mengingatkan itu kepada Timotius, demikian kepada kami semua. Firman Tuhan telah datang dan saling memperingati, dan kami akan pelihara semua apa yang telah Tuhan firmankan bagi kami, sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku akan firman Allah. Mampukan kami Tuhan di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tantangan, godaan di dunia ini. Biar kesucian kebenaran firman Allah itu kami ingat, kami lakukan, dan kami akan bersama-sama menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua, pakai kami semua menjadi perpanjangan tangan Allah. Kami menjadi kaya di dalam kebajikan, kami menjadi kaya dalam berbuat baik, berbagi kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sewaktu Allah telah memberkati pekerjaan kami, kami pun memberkati. Itu tanamkan bagi kami, diberkati untuk memberkati, saling memperhatikan satu sama dengan yang lainnya. Pakai terus Bapak Gembala dengan pemberitaan firman Tuhan dimanapun dia berada. Pemulihan kesehatan terus Tuhan beri, sehingga tetap kuat melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman Allah. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.